Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak nih semuanya. Kita bertemu lagi ya. Hari ini kita mulai devotion. Sudah siap semuanya? Yuk kita mau nyanyi lagu baru. Kita mau nyanyi lagu yang berjudulnya Aku Pahlawan Kecil. Yuk semuanya, Miss Ripka ajak semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi sama-sama Miss ya. Oke, yuk mari Sir. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, jadi tidak ada yang bisa melawan kita karena kita adalah pasukan-pasukannya Tuhan. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus,
sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Rina di devotion kali ini. Nah, apa kabarnya? Ya, Miss Rina selalu berdoa agar kalian selalu sehat. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh melakukan kegiatan kami hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami agar kami boleh mengerti akan isi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah Aku Pahlawan Indonesia Masa Kini. Oke. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu pahlawan? Iya, pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi orang lain, bangsa dan negaranya. Anak-anak pasti sudah mengenal banyak pahlawan-pahlawan Indonesia ya. Pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Contohnya Bapak Soekarno, kemudian ada Patimura dan Ahmad Yani, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab? Sudah tahu belum pahlawan-pahlawan yang ada di dalam Alkitab? Iya, banyak ya. Ada contohnya itu Raja Daud. Ya. Oke anak-anak, sekarang coba lihat video ini ya. Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban.
Kemudian Daud melemparkan batu itu, dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Oke, anak-anak, sudah lihat ya bagaimana bagaimana Daud menjadi seorang pahlawan. Dia mampu mengalahkan Goliat dengan ketapel dan kuasa Tuhan. Nah, coba sekarang kita buka Alkitab kita dari Nehemia 2 ayat 5. Ya, buka ya anak-anak, Nehemia 2 ayat 5. Miss Rina bacakan. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nah, anak-anak di sini bercerita tentang Nehemia. Nehemia itu tinggal di Babel ya. Dia itu sebagai juru minum raja. Nah, ketika dia mendengar kabar bahwa bangsa Israel kesusahan, kemudian dia merasa sedih dan dia berdoa kepada Tuhan. Tapi selain berdoa, kemudian dia meminta izin kepada raja agar mengizinkan dia pergi ke negaranya, ya. Nah, di sana dia ingin memimpin bangsa-bangsa Israel untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Nah, anak-anak bisa kita lihat dari cerita Nehemia ya. Dia itu sudah nyaman tinggal di Babel ya. Dia itu sudah memiliki pekerjaan yang nyaman sebagai juru minuman raja. Tetapi kenapa dia mau bersusah-susah untuk membantu bangsa Israel? Karena Nehemia adalah orang yang mencintai negerinya. Dia mau membantu negerinya dengan cara langsung ke negerinya. Dia langsung mau membangun temboknya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Bisa nggak menjadi pahlawan masa kini? Iya, betul. Bisa ya. Kita bisa menjadi pahlawan masa kini dengan hal-hal sederhana. Ya, contohnya apa? Nah, sekarang itu adalah masa pandemi ya, masa adanya virus corona. Nah, kita bisa menjadi pahlawan ketika kita mau menjaga kesehatan kita, kita menaati protokol kesehatan. Kita rajin cuci tangan, kita makan makanan yang sehat, kita menggunakan masker dan menjauhi keramaian. Oke. Nah, anak-anak, jika mungkin anak-anak masih memiliki ada sedikit rezeki atau mungkin anak-anak memiliki uang lebih atau barang-barang yang lebih, boleh disumbangkan. Karena kita tahu sekarang itu memiliki efek yang sangat luar biasa, banyak yang kekurangan karena banyak pekerja yang terkena PHK atau mungkin dagangannya tidak laris. Nah, anak-anak bisa membantunya. Kemudian apalagi anak-anak, kalian itu adalah penerus bangsa. Ingat ya, anak-anak sekarang itu adalah penerus bangsa yang akan membangun bangsa kita, negeri kita menjadi lebih baik. Jadi anak-anak sekarang harus rajin belajar dan juga memiliki sikap yang baik agar nantinya bisa membangun Indonesia kita lebih baik. Nah, itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menjadi pahlawan bangsa Indonesia. Nah, Miss Rina harap setelah mendengar firman ini anak-anak termotivasi agar selalu menjadi pahlawan Indonesia masa kini. Bukan hanya berperang atau mengangkat senjata ya. Kalian bisa melakukan hal-hal sederhana. Oke, demikian firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami kembali mengucapkan kepadamu karena kami masih boleh mendengarkan firman untuk pagi hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk anak-anak kami SDK Terang Bangsa. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, biarkanlah mereka menjadi pahlawan-pahlawan masa kini, menjadi pahlawan-pahlawan yang melakukan hal-hal yang baik dan yang mencintai negeri ini dengan tulus Bapa. Bapa yang baik, kami percaya masa depan anak-anak kami di tangan-Mu dan masa depan anak kami akan lebih baik lagi Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap keluarga anak-anak kami, kedua orang tuanya, berkati mereka Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan juga mereka rezeki agar mereka juga mampu untuk mendidik, mengarahkan anak-anak mereka dan mampu memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, demikian firman kita hari ini dan tetap semangat. Bye-bye.